Halo, selamat malam pemirsa. Mantan artis Ahmad Zhoni kembali terjerat kasus narkoba. Kali ini terkait dengan peredaran narkotika di dalam lapas, khususnya di Rutan Salemba. Dan ia juga diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dalam lapas. Dari mana kemudian Ahmad Zhoni mendapatkan barang haram tersebut dan bagaimana evaluasi serta pengawasan yang harus dilakukan di dalam lapas untuk mencegah agar peristiwa ini tidak terjadi. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Kenana. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Selain itu sejumlah informasi penting dan juga menarik juga akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Salah satunya adalah mengenai kekalahan Indonesia atas Irak ini yang menjadi pukulan dan juga evaluasi penting tentunya bagi Garuda. Lantas apa yang seharusnya dilakukan oleh PSSI dan juga Patrick Kluivert ke depannya? Itu juga akan kami bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan kembali ke reruntuhan tempat tinggal mereka untuk menyelamatkan sisa barang yang masih bisa diselamatkan. 2 hari pasca kebakaran, beginilah kondisi Pengadegan Timur 2 Pancoran, Jakarta Selatan. Puing-puing bangunan dan besi-besi rongsokan warga kumpulkan agar bisa dijual kembali untuk penghasilan tambahan mereka. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore lalu mengakibatkan 115 kepala keluarga terdampak atau sekitar 420 jiwa yang terdiri dari 30 anak dan balita, 375 orang dewasa, serta 15 lansia. Posko pengungsian pun dibangun di sekitar Masjid Jami Darul Bukhtar yang jaraknya 100 meter dari lokasi kebakaran untuk menampung warga korban kebakaran. Terdapat 3 tenda pengungsi dan 2 tenda posko yang didirikan di titik ini untuk menampung sekitar 98 warga korban kebakaran. Masing-masing tenda ditempati sekitar 30 orang dengan fasilitas penunjang seperti MCK umum, posko kesehatan, dan dapur umum. Sementara itu pemirsa, pada Minggu siang Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambangi pengungsi kebakaran di posko pengungsian di Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Kedatangan Menko Pangan sekaligus Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan di posko pengungsian disambut oleh para warga yang saat ini masih bertahan di tenda bantuan BNPB. Zulkifli Hasan menyapa para korban termasuk anak-anak yang terlihat bermain dan bernyanyi bersama sebagai upaya mengurangi trauma pasca kebakaran. Zulkifli Hasan yang datang bersama sejumlah kader PAN memberikan bantuan hingga dukungan kepada warga yang terdampak dari peristiwa kebakaran itu. Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan pangan, alat mandi, kebutuhan balita seperti biskuit dan juga susu. Prihatin ya, kita berduka, kita turut merasakan kesedihan teman-teman ini, tapi ada satu yang membuat saya agak lega, tidak ada korban ya. Iya, nggak ada korban jiwa. Tidak ada korban, oleh karena itu tentu fisik nanti bersama dengan pemerintah daerah akan segera diperbaiki ya, bantuan-bantuan sudah mulai mengalir datang. Tadi juga ada ibu dari BPA sudah datang semua di sini. Insya Allah dalam waktu yang singkat ini pemerintah akan segera menanggulangi. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Virgi Dainas untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru mengenai kebakaran yang terjadi di wilayah Pengadegan termasuk kondisi dari para korban yang terdampak di sana. Virgi, selamat malam, silakan laporannya. Ya, selamat malam Kirane, Tiara dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya saat ini saya berada di posko penampungan untuk korban kebakaran Pancoran Pengadegan yang dimana ini sampai hari ini sudah banyak sekali bantuan yang masuk mulai dari pemerintah, pejabat, bahkan influencer pun tadi sudah mulai berdatangan. Juru kamera TV One Taufik akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi pengungsian dari tenda BPBD DKI Jakarta. Dan juga memang di sini ada sekitar 100 lebih warga yang mengungsi
dari total 300-an yang terdampak. Karena beberapa warga ini sudah memilih untuk mengkontrak rumah, ada juga yang tinggal bersama keluarga dan memutuskan untuk tidak mengungsi di sini. Dan juga memang kondisinya masih banyak sekali kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga yang memilah-milah mulai dari pakaian-pakaian yang diberikan, lalu juga bantuan alat sekolah hingga makanan. Dan saat ini kami akan langsung saja menanyakan pada salah satu warga yang terdampak bagaimana kondisinya hingga sampai saat ini dan kira-kira apa yang dibutuhkan dan apakah sudah cukup bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan juga pejabat serta orang dermawan lainnya. Halo Ibu, selamat malam. Ibu, kami dari TV sebelumnya ikut berduka juga atas kejadian musibah yang menimpa. Ibu, ini kan sudah mulai berdatangan bantuan. Gimana kira-kira untuk kondisinya sendiri, Bu? Apakah sudah cukup atau masih kurang, Bu? Kalau masalah makanan cukup, tapi yang saya bingung ini masalah buat tempat tinggal. Bu, kalau untuk tempat tinggal sendiri, ini kan katanya kan posko ini akan ditutup hingga hari Selasa nanti, tanggal 14 Oktober. Kira-kira sudah banyak yang mulai meninggalkan posko nih Bu untuk ngontrak dan sebagainya. Ibu sudah ada pilihan untuk itu? Belum ada. Soalnya bingung masalah duit. Juga berharap uluran bantuan pastinya Bu ya, mungkin untuk subsidi ya Bu ya. Baik Bu, kalau untuk kondisi rumah sendiri di Pancoran, apakah tidak ada barang yang bisa diselamatkan Bu? Tidak sama sekali, cuman baju yang dipakai aja. Cuman yang dipakai aja ya Bu Dewi ya. Nah, dan juga Ibu, kalau untuk bantuan kira-kira apa yang ingin diharapkan lagi Bu selain subsidi untuk pastinya meringankan nih beban untuk menyewa rumah atau mengontrak rumah? Ya rencana sih mau ngontrak rumah kalau ada duitnya, tapi gimana orang lagi nggak usaha, apa perabot barang-barang udah nggak ini sama sekali. Kalau mau dagang kan harus ada perabotannya, ada ininya, bingung duitnya. Baik Ibu, kami turut berduka pastinya dan semoga cepat dan semoga nanti pemerintah juga bisa mendengar ya Bu ya untuk memberikan subsidi bantuan tempat tinggal. Terima kasih banyak Ibu. Nah pemirsa, itulah wawancara saya bersama dengan salah satu warga yang pastinya mereka ini merasa bahwa bantuan pangan ini sudah sangat cukup mulai dari pakaian, makanan hingga alat-alat sekolah untuk putra-putri mereka. Namun memang kalau untuk sandang ini mereka masih bingung ya, karena memang nanti hari Selasa ini posko akan ditutup dan juga mereka ini sudah harus memutuskan untuk akan tinggal di mana, entah untuk mengkontrak, menyewa rumah ataupun untuk tinggal di luar dari posko ini. Kami akan coba tanya pada salah satu mungkin warga lagi yang hari ini juga. Halo Ibu, selamat malam. Ibu, ini lagi pada ngapain Ibu? Mohon izin. Pangan dari pemerintah, peralatan sekolah. Iya. Ibu, ini kan besok hari Senin. Kira-kira putra-putrinya akan sekolah atau izin dulu atau seperti gimana? Izin dulu. Belum bisa, orang peralatan sekolahnya belum kumpul. Oke. Bu, kalau untuk keperluan sendiri, ini kan sudah banyak nih. Ada makanan, minuman, lalu juga kebutuhan keluarga. Kira-kira sudah cukup atau masih kurang, Bu? Kurang dana, kurang segala macam. Oke, ya. Berarti memang rata-rata kurang dana untuk kontrak rumah ya, Bu ya? Batasnya hari Selasa. Rumah belum dapat. Oke, baik. Ya, itu dia pemirsa wawancara kami bersama dengan salah satu ibu rumah tangga juga yang hari ini membersihkan dan juga mengemaskan barang-barang untuk putra-putrinya sekolah. Dan pastinya memang rata-rata pengungsi ini mengatakan bahwa kekurangan mereka adalah disubsidi dana untuk menyewa rumah. Karena masih banyak anggota keluarga ataupun kepala keluarga di sini yang belum mendapatkan pilihan akan tinggal di mana setelah nanti hari Selasa 14 Oktober posko ini akan ditutup sore hari. Nanti kita sama-sama menyaksikan dan juga kami akan terus memberikan update kira-kira apa saja nanti yang terjadi di posko dari Pancoran kebakaran ini. Kembali ke studio, Ken Ane dan juga Tiara. Dainas melaporkan langsung dari lokasi kebakaran di Pengadegan, Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bangunan warung makan di area Pasar Darurat Cengkareng, Jakarta Barat. Sebuah bangunan warung makan ditinggal pergi pemiliknya usai memasak persiapan jualan ludes terbakar api. Kobaran api terus mengepung bangunan itu dan sempat diusahakan pemadaman warga serta petugas Damkar Jakarta Barat karena dikhawatirkan merambat ke bangunan lainnya. Kemudian peristiwa ini membuat kepanikan warga, tidak ada korban jiwa maupun luka. Sebanyak 12 unit mobil Damkar Jakarta Barat, puluhan personil berhasil memadamkan api 1 jam kemudian
Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kebakaran ini ditangani petugas Polsek Cengkareng. Ya, pemirsa, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus kematian terapis belia yang ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi kini tengah mendalami adanya dugaan eksploitasi anak di tempat kerja korban yang lokasinya tidak jauh dari jasad korban ditemukan. Dari hasil identifikasi, korban berinisial RTA berusia 14 tahun baru bekerja hampir 2 bulan di tempat tersebut. Penemuan jasad terapis belia tersebut berawal saat korban berkomunikasi dengan keluarga sekitar pukul 2 dini hari. Setengah jam kemudian komunikasi korban dengan keluarga terputus. Tak lama setelahnya korban ditemukan sudah tak bernyawa sekitar pukul 5.15 pagi. Korban sempat mengaku kepada keluarganya jika ingin berhenti kerja, namun harus bayar denda 50 juta rupiah. Hingga kini pemirsa, sekitar 15 orang sudah dimintai keterangan mulai dari pihak keluarga, sesama terapis hingga security. Selain itu, pemilik spa juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Polisi juga telah meneliti bukti pesan singkat terakhir antara korban dan keluarganya. Polisi masih menunggu hasil otopsi korban dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menyimpulkan penyebab korban tewas. Mayat perempuan ditemukan mengambang di aliran anak Kali Ciliwung di Kampung Kerapu, Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Mayat perempuan yang diperkirakan berusia 50 tahun itu ditemukan pertama kali oleh anak-anak yang sedang bermain di pinggir kali. Menurut warga sekitar, mayat perempuan itu bukan warga setempat. Diperkirakan korban hanyut terbawa arus air dari wilayah Jakarta Barat. Polisi dan tim damkar sektor Pademangan mengevakuasi jenazah yang masih mengenakan pakaian lengkap ini. Jenazah perempuan ini dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Polisi pun masih menyelidiki identitas korban dan juga penyebab tewasnya korban. Kecelakaan maut lalu lintas terjadi di jalur pantai selatan Purworejo akibat kurangnya penerangan jalan. Kecelakaan adu banteng antara mobil minibus rombongan takziah satu keluarga dari Garut, Jawa Barat berpenumpang 8 orang dari arah Kebumen menuju Yogyakarta dengan truk tronton dari arah Jogja menuju Kebumen bermuatan material hebel. Akibatnya 2 orang mengalami luka cedera kepala berat sehingga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Menurut keterangan pihak petugas unit Gakum Satlantas Polres Purworejo, sopir minibus diduga microslip dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan oleng ke lajur kanan melewati marka jalan dan menabrak truk tronton yang berlawanan arah. Warga Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur dihebohkan dengan terjadinya fenomena langka hujan es disertai angin kencang. Hujan es guys, hujan es. Fenomena yang tak biasa itu ramai diperbincangkan di media sosial hingga menjadi viral dan membuat takjub banyak orang. Dalam video yang beredar, tampak warga memperlihatkan butiran es dengan ukuran yang bervariasi, bahkan ada yang mencapai sekitar 3 cm. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit, adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah Kecamatan Cempaka ketika fenomena langka itu terjadi. Awan ini kerap memicu cuaca ekstrim seperti hujan es dan juga angin kencang. Hujan es.
Tantang estet, PT BSP Cempaka Timur. Hujan es. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi solidaritas untuk Palestina kembali digelar di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta pada pagi tadi. Aksi berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi yang menyuarakan kepedulian terhadap masyarakat Gaza. Selain berdoa dan berorasi, massa aksi juga membuka donasi untuk warga Gaza. Massa aksi pun berharap masyarakat Indonesia ikut mengawal proses gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama pejabat negara di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dilansir dari media sosial resmi Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan tadi malam dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Hukum, HAM, IMIPAS Yusril Mahendra, Mensesnek Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora Taufik Hidayat. Seluruh tamu disebut memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan pemerintah. Sekretaris Kabinet menjelaskan kolaborasi yang baik dan konsisten antara legislatif dengan eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengemukakan program magang nasional tahap pertama akan dimulai pada 20 Oktober mendatang. Dari akun Instagram Sekretariat Kabinet Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah meluncurkan tahap pertama program magang nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi baik itu program pendidikan diploma atau sarjana dengan maksimal 1 tahun kelulusan atau fresh graduate. Sebanyak 20.000 peserta fresh graduate yang disasar. Dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Seskap sendiri mengecek kesiapan pelaksanaan program magang nasional dan rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan pada akhir pekan ini. Gerak cepat oleh Menaker, jadi bulan Oktober sebagai awal gelombang pertama 20.000. Bapak Presiden melalui Bapak Menteri mempunyai program untuk bagaimana caranya para lulusan sarjana, fresh graduate, kemudian diploma yang dalam 1 tahun belakangan ini nanti akan lulus dapat langsung bekerja, belajar, dan judulnya dalam hal ini adalah program magang nasional. Kemudian programnya tadi kita cek betul bagaimana dapat bermanfaat langsung, sudah dilaksanakan gerak cepat oleh Menaker. Jadi bulan Oktober sebagai awal gelombang pertama 20.000, tentunya segera kita buka lagi, bisa 20.000, 30.000 sampai ratusan ribu. Manfaatnya apa? 1, bisa langsung bekerja di tanggal 20. Anda bayangkan tanggal 20 Oktober beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan. Tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Ya, pemirsa, mantan artis Ahmad Zhoni kembali terjerat kasus narkoba. Kali ini terkait dengan peredaran narkotika di dalam lapas Rutan Salemba. Dari mana kemudian Ahmad Zhoni mendapatkan barang haram tersebut dan diduga kemudian terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dalam lapas. Seperti apa pula pengawasan dan evaluasi yang harus dilakukan? Usai jeda kami hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.
mantan pesinetron Amar Zoni kembali menjadi sorotan setelah tersangkut kasus narkoba. Ironisnya saat sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Salemba untuk kasus serupa. Ia kini diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam rutan tersebut. Penyelidikan mengungkap Amar Zoni dan rekan-rekannya menggunakan aplikasi terenkripsi Zangi untuk berkomunikasi dalam bisnis haram ini karena tidak memerlukan nomor telepon dan sulit dilacak. Narkotika diseludupkan, kemudian diedarkan oleh para tersangka di lingkungan Rutan Salemba. Kecurigaan petugas rutan mengarah pada penemuan sabu, ganja, dan barang bukti lain di kamar para tersangka. Lantas, bagaimana Amar Zoni bisa mendapatkan narkoba dari balik jeruji? Siapa sebenarnya pemasoknya? Pembenahan apa yang harus dilakukan agar peredaran narkoba di dalam rutan tak terulang lagi? Ya, lagi dan lagi pemirsa, mantan artis Amar Zoni ini terjerat oleh kasus peredaran narkoba. Kali ini yang berlangsung di dalam lapas di Rutan Salemba. Bahkan menurut pengakuan Amar Zoni ini mendapatkan barang haram tersebut dari luar lapas. Seperti apa kemudian modus yang digunakan? Kenapa bisa juga peredaran narkoba ini terjadi di dalam lapas? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tentunya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar, Kepala BNN tahun 2012 hingga 2016. Selamat malam Pak Anang. Selamat malam. Sehat ya Pak? Amin, amin. Ya, terima kasih sudah hadir malam hari ini Pak Anang. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada dari anggota Komisi 13 DPR RI. Kita masih tunggu untuk bisa bergabung dalam dialog dan pembahasan kita malam hari ini. Tapi Pak Anang, ini mungkin pertanyaan besar ya. Kok kemudian bisa peredaran narkotika dari dalam lapas ini terjadi? Sejak kapan sebetulnya Pak Anang? Sejak Indonesia berundang-undang narkotika nomor 22 tahun 97. Tahun 97? 97. Jadi mulai tahun 97 sudah mulai para penyalahguna itu dihukum penjara. Nah sejak itulah terjadi overkapasitas lapas berkepanjangan sampai sekarang. Di dalam orang penyalahguna narkotika itu adalah seorang pecandu. Jadi orang yang membeli narkotika dikonsumsi itu pasti orang kecanduan. Pasti secara medis. Ya kan? Nah pecandu ini menurut Undang-Undang Narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Ya kan? Kalau berhubungan dengan penegakan hukum, hukumannya wajib. Dijatuhin hukuman rehabilitasi atas keputusan hakim. Ada perbedaan Pak, dijatuhi hukuman rehabilitasi dengan rehabilitasi itu sendiri ada perbedaan Pak? Ada perbedaannya tajam. Oke, seperti apa perbedaannya? Rehabilitasi itu proses medis. Undang-Undang Narkotika mengatur untuk itu. Jadi penyalahguna wajib lapor pecandu untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Dilakukan di mana Pak? Dilakukan di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sebagai IPWL. Nah, jadi ini di luar proses penegakan hukum. Kalau dalam proses penegakan hukum, ya kan, rehabilitasi itu bentuk hukuman atas keputusan hakim. Tempatnya juga di IPWL, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk. Nah, biayanya ditanggung oleh negara. Ini hukuman rehabilitasi. Oke, jadi perbedaannya ada pada biaya yang menanggung hukuman tersebut. Ya, salah satunya. Tapi kalau kita lihat dari kasus yang kemudian terjadi pada Amar Zoni ini seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat dari perjalanan kasusnya, hukuman yang diberikan atau treatment yang diberikan sudah tepatkah? Loh, ketika dia berhubungan dengan pengadilan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan sekarang ini yang keempat, itu dia sebagai penyalahguna narkotika. Artinya dia kalau di asesmen, dia itu predikatnya sebagai pecandu. Orang ini mulai dari awal wajib dihukum rehabilitasi. Wajib. Tapi kenyataannya kan dihukum penjara. Begitu dihukum penjara, maka dia berkarir selama di luar dan di dalam penjara. Jadi belum disembuhkan. Belum disembuhkan. Justru tadi kalau pakai bahasanya Pak Anang berkarir justru. Berkarir. Sebagai penyalahguna atau pecandu selama di dalam penjara.
setelah keluar juga bisa berkarir sebagai pecandu. Nah, pada yang keempat ini saya dengar di stigma sebagai pengedar gitu. Artinya pecandu itu bisa juga ya berkarir sebagai pengedar. Oke. Jadi bisa juga di stigma jadi pengedar. Ya. Kenapa dia bisa berubah jadi berkarir sebagai pengedar? Karena sekali lagi dia tidak mendapatkan akses rehabilitasi. Oke, ini penting untuk digarisbawahi, akses terhadap rehabilitasi yang seharusnya diberikan awalnya dari pecandu ya Pak, sehingga tidak berkarir. Tidak berkarir lebih jauh pecandu lagi. Oke, kita tahan dulu sampai di situ Pak Anang, karena sudah bergabung juga ada Pak Umbuka Bunang Rudianto Hunga, anggota Komisi 13 DPR RI. Selamat malam Pak Umbuka Bunang. Selamat malam. Baik. Selamat malam Bu. Baik Pak, kita sudah mendengar tadi bagaimana sedikit penjelasan dari Pak Anang soal apa sih kemudian yang menjadi pemicu Amar Zoni ini. Kalau kita lihat dari kasusnya Amar Zoni ini sudah 4 kali loh Pak terjerat atau kemudian terlibat dalam kasus narkoba, mulai dari pecandu hingga sekarang kalau bahasa Pak Anang tadi berkarir sebagai pengedar. Kalau menurut DPR melihatnya apa pemicunya? Iya, pertama kan begini, yang namanya narapidana narkoba yang banyak ada di lapas-lapas itu, dan kita tahu bahwa sudah beberapa kali terjadi permasalahan narkoba di lapas. Ya. Ini kan ada kepentingan ekonomi yang berjalan di lapas. Ada orang yang membutuhkan narkoba, ada orang yang menjual, difasilitasi, yang patut diduga dilakukan juga ada peran serta dari para petugas-petugas di lapas. Dan sudah beberapa kali terjadi di lapas ini, dan kami sudah membahas di RDP tentang masalah ini. Begitu, Bu. Oke, bahkan sudah sejak 97 kalau menurut catatan dari Pak Anang tadi. Bagaimana juga tentang over capacity di lapas? Nah, ini salah satu faktor juga tentang over capacity. Tetapi kalau kita melihat dari narkoba ini, tidak berdampak langsung atau tidak berdampak langsung pada over capacity. Ini tentang adanya kebutuhan narkoba di lapas, terus ada kepentingan ekonomi para pengedar yang melihat ini adalah peluang pasar, maka dipergunakanlah para yang berkepentingan yang bisa akses ke lapas ini untuk melakukan ini. Karena tidak mungkin orang di luar bisa masuk ke dalam kalau tidak difasilitasi oleh petugas-petugas lapas, yang patut kami duga itu terjadi gitu. Oke, Pak Anang, kalau melihat atau ikut merespon mengenai hal ini, keterlibatan orang lain, orang yang ada di dalam lapas itu selain ada supply dan juga demand-nya, gimana Pak Anang? Ya pasti, pasti. Itu akibat penyalahguna dihukum penjara. Terjadi overkapasitas, terjadi informasi bahwa di dalam itu membutuhkan narkotika. Dari mana narkotikanya? Pasti dari luar. Pasti ada, karena ini peredaran gelap, semuanya tutup mulut. Semuanya diem, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu, tapi dia tutup mulut. Ada juga yang nggak tahu sama sekali, meskipun orang dalam penjara. Karena ini peredaran gelap, gitu ya. Sama dengan kita yang di luar lapas, gitu ya. Ada orang jual narkotika, nggak sulit diketahui oleh yang lain. Karena itu peredaran gelap. Tapi bagi orang-orang tertentu, tahu persis, oh ini loh peredarannya, begini. Nah itulah, ini yang harus difahami. Oleh karena itu, ya kan, kesalahan untuk menghukum seorang penyalahguna dengan hukuman pidana itu harus dirubah. Oke, berarti lebih ke pemilihan hukuman yang tepat bagi pecandu maupun juga pengedar. Tapi begini Pak Anang, ini artinya kan peredaran narkoba di lapas begitu marak ya. Pada saat Pak Anang juga menjabat, berdasarkan pengalaman Pak Anang sendiri, upaya-upaya apa sih Pak yang sudah didorong untuk terus diperjuangkan agar kasus-kasus seperti ini sebetulnya tidak terjadi? Saya mendorong ketika itu hakim supaya tidak menghukum penjara. Karena undang-undang narkotika menyatakan itu. Jadi undang-undang narkotika mengatur bahwa penyalahguna itu wajib, saya ulangi, pecandu itu wajib menjalani rehabilitasi. Kewajiban itu akan terlaksana bila hakim memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dan kewenangan itu diberikan kepada hakim, pasal 103. Kalau nggak percaya baca pasal 103. Iya kan? Hakim itu kalau mengadili perkara pecandu, yaitu penyalahguna yang dalam keadaan ketergantungan, itu dia diberi kewenangan memutus
rehabilitasi. Oke. Bila terbukti bersalah. Jadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, hukumannya rehabilitasi. Hakim juga diberi kewenangan menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah. Artinya apa? Salah tidak salah, hakim harus memutuskan hukuman rehabilitasi. Oke. Pak Umbu, ini kalau berkaitan dengan undang-undang sudah masuk ranah DPR juga nampaknya. Bagaimana catatan DPR yang coba untuk menganalisis atau mengkaji mengenai permasalahan peredaran narkoba di lapas? Bagaimana juga upaya-upaya yang tadi sudah coba didorong dari BNN pada saat itu ya Pak Anang, sampai sekarang perkembangannya ketika harus memilih hukuman mana yang tepat? Ya, saya setuju bahwa seperti sekarang yang terjadi kan bahwa setiap pengguna narkoba atau kita kategorikan sebagai korban, maka mereka harus direhabilitasi, gitu. Supaya mereka di dalam tanda petik mereka kan pesakitan nih, jadi harus mutlak direhabilitasi, begitu. Agar kita sesuai tujuan daripada tindakan hukum dilakukan adalah bagaimana para korban atau pengguna ini kan bisa sehat, bisa sembuh daripada penyakitnya kan begitu. Tetapi kalau saya melihat ini kembali terjadi di lapas, ya Bu. Jadi kalau misal kita bicara tentang overkapasitas, daerah-daerah luar Jawa ini masih banyak lapas-lapas kekurangan napi. Nusa Kambangan masih banyak kekurangan napi. Kenapa tidak dipindahkan saja? Kami sudah mengusulkan agar dipindah-pindahkan saja ke daerah-daerah yang masih kosong, masih kurang kepadatan napinya, begitu. Karena tidak dipungkiri bahwa overkapasitas itu juga adalah berdampak pada ekonomi, betul. Berdampak pada bisnis-bisnis di dalam lapas gitu loh. Ini sudah kami sering bicarakan dalam rapat-rapat komisi gitu loh. Supaya tidak terjadi begini kan berulang ini. Ya. 1 tahun ini selama tahun 2025 saja bisa 12 kejadian perkara kejadian kasus di lapas, yaitu melarikan diri, tawuran massal dan lain-lain. Berarti manajemen pengelolaan lapas ini sudah crowded di Indonesia. Oke, baik. Pak Anang, kita bicara yang seharusnya dan juga yang menjadi realitanya. Ya. Tadi mendorong seharusnya rehabilitasi yang diutamakan, tapi kenyataannya hukuman penjara yang menjadi pilihan. Ya. Kemudian timbul overcapacity, ada daerah lain yang justru masih bisa menampung ketika memang pilihan penjara yang diambil. Ini gimana pada saat matematikanya overkapasitas lapas seluruh Indonesia itu sudah lebih dari 100%. Itu akibat hakim menghukum penjara penyalahgunaan narkotika. Mestinya dia harus dihukum rehabilitasi. Baca undang-undangnya, tadi sudah saya sampaikan, ya kan? Tapi ingat, hukum narkotika itu tidak diajarkan di sekolah hukum di seluruh Indonesia ini sebagai mata kuliah. Artinya apa? Masyarakat hukum, termasuk penegak hukumnya, tidak paham hukum narkotika ini. Itu yang harus difahami. Penegak hukumnya belum paham juga mengenai boleh ditanyakan, pernah nggak dapat mata kuliah hukum narkotika? Ya kan? Nggak pernah. Yang dipelajari mereka adalah hukum pidana. Saya kebetulan jadi dosen, jadi saya tahu mata kuliah di Fakultas Hukum. Nggak ada hukum narkotika. Padahal Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika yang berlaku sekarang ini bukan hukum pidana, tapi hukum progresif yang mengatur narkotika secara nasional dan internasional dengan pendekatan kesehatan dan pendekatan pidana. Jadi bukan undang-undang pidana. Kalau dihukum penjara, itu melanggar itu. Sebetulnya sudah ada panduannya, kembali lagi tinggal bagaimana implementasinya. Menarik juga ketika kita masih membahas mengenai overcapacity, Pak Umbu, kita juga ingin tahu nanti bagaimana kemudian fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan. Overcapacity ini kalau menurut Pak Anang tadi 100% di Indonesia sudah terjadi kok, begitu ya Pak ya? Nah, dimana-mana penuh. Tapi nanti dijawabnya sesaat lagi ya Bapak-Bapak, kami kembali untuk Anda pemirsa.
Baik, kita lanjutkan pemirsa pembahasan malam hari ini mengenai kasus narkotika yang kembali menjerat mantan artis Ahmad Zhoni, di mana kita akan melihat juga tadi Pak Umbu sempat menyinggung mengenai ada demand, ada yang mensuplai. Kalau seperti ini menjadi suatu komoditas, Pak, ada bisnis narkoba di dalam lapas. Pak Umbu? Ya, fakta itu memang karena banyak terjadi permasalahan itu, patut diduga bisa kita simpulkan bahwa memang ada yang membutuhkan, ada yang mensuplai. Bagaimana mungkin kalau tidak melibatkan orang dalam, masuknya saja kan harus diperiksa segala macam gitu loh. Dan ini secara berulang terjadi di Indonesia, di seluruh lapas di Pulau Jawa dan Sumatera gitu. Dan juga pernah kita melihat video-video para napi berpesta pora dengan narkoba di dalam lapas. Ini kan kita bisa simpulkan bahwa manajemen lapas ini sudah sangat crowded di Indonesia gitu. Manajemen dan pengawasan dari lapas ini seperti apa kalau sudah berulang, sudah berkali-kali terjadi, tidak pernah ada audit kah Pak? Tidak pernah ada evaluasi, masalahnya sudah jelas kok. Nah itu kami sudah ajukan agar ini dilakukan sehubungan dengan kami melakukan RDP di komisi, kita sudah bentuk panja, tinggal pelaksana mengundang dari Kementerian MIPAS untuk kita mendengarkan evaluasi daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi selama dari bulan Oktober tahun lalu sampai dengan bulan ini sudah hampir 8 atau 10 kejadian besar di lapas yang sangat memalukan begitu. Oke, baik. Pak Anang melihatnya seperti apa? Lapas kok jadi seperti zona ekonomi ini, Pak? Ada bisnis di dalamnya. Ya benar apa yang disampaikan yang terhormat anggota DPR itu benar. Kenapa? Karena penyalahguna dihukum penjara. Maka dia akan menghuni lapas. Itu berarti adalah demand-nya peredaran gelap narkotika ada di lapas. Kalau demand-nya ada di situ, supply-nya pasti menyasar ke dalam lapas. Apalagi supply narkoba itu adalah bentuknya gelap, peredaran gelap. Sehingga pasti ada yang terlibat. Secara rasional pasti terlibat. Lapas itu sudah dijaga. Ya kan? Pintunya cuma satu. Pasti terlibat. Soal masuknya kapan saya juga nggak tahu. Membuktikan terlibatnya juga nggak tahu. Karena itu peredaran gelap gitu ya. Tapi demand-nya ada di situ dalam jumlah besar, maka supply dalam jumlah besar juga masuk di dalam penjara. Itu teori bisnisnya jelas, demand and supply. Banyak sekali bisnis di dalam lapas itu yang berkembang. Tidak hanya bisnis narkoba. Iya, akibat penyalahguna dihukum penjara itu. Kalau pantauan Pak Anang dari zaman dulu Pak Anang menjabat sebagai kepala BNN, pernah di Barreskrim juga, kondisinya ada perubahan nggak sih Pak dengan sekarang atau justru semakin-makin nih? Tidak ada perubahan. Ketika saya jadi Kabar Reskrim itu saya larang untuk menangkap para penyalahguna itu. Kan memang undang-undangnya ya kan memprioritaskan wajib lapor secara non pidana. Ngapain harus ditangkap gitu. Tapi setelah pensiun kembali lagi dan lebih serius nangkapinya gitu. Pak Umbu, perubahannya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Anang. Kembali lagi, lalu bagaimana manajemen dan juga pengawasan di dalam lapas kalau kemudian bisnis narkotikanya terjadi di dalam lapas, ada orang dalam pasti yang terlibat. Nah ini faktanya begitu. Ini bukan tahun ini, sudah sejak lama terjadi begini. Dan kita ini selalu berulang. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa permasalahan itu, yaitu dikatakan tadi bahwa ini ada kepentingan ekonomi di sini, gitu loh. Kalau tidak ada pihak-pihak yang menyediakan, memfasilitasi, kan semua tidak terjadi ini, begitu. Dan ini sudah kali kesekian, dan kami akan mendorong panja, kita akan berjalan terus untuk mempertanyakan ini semua, bagaimana manajemen lapas dikelola dengan baik kan begitu, bagaimana terjadi permasalahan selama ini berulang. Ini sudah belasan kali kejadian besar di lapas, tapi tidak ada perubahan gitu. Baik Pak Anang, kalau kembali lagi kita lihat belum lagi di Papua kemarin itu ada kejadian juga di Papua, sudah 2 LP yang 15 orang melarikan diri. Itu kan termasuk bagian daripada bagaimana manajemen pengelola lapas ini sangat buruk.
Oke, manajemen pengelolaan lapas yang sangat buruk dan DPR mendorong untuk dilakukan evaluasi lewat panja. Pak Anang, kalau bisnis narkotika di dalam lapas ini ada jaringan berarti yang tugasnya di dalam lapas itu sendiri dan yang ada di luar. Nah, jaringan ini bisa dideteksi seperti apa sih modusnya, Pak? Hanya bisa dideteksi dengan teknologi. Lapas itu nggak punya teknologi untuk itu. Oke. Nggak punya, makanya yang sebetulnya ada dan bisa digunakan. Nggak bisa, nggak punya kewenangan. Lapas itu membina, gitu ya, membina, dia menerima. Yang punya kewenangan siapa, Pak Anang? Kewenangan untuk apa? Penggunaan teknologi untuk bisa menghentikan itu penegak hukum, penegak hukum, ya kan? Oleh karena itu pesan saya wanti-wanti, saya belajar hukum narkotika itu boleh dikatakan sudah cukup, ya kan? Saya wanti-wanti, hakim jangan menghukum penyalahguna dengan hukuman pidana. Hukumlah dia secara hukum narkotika. Dia memang pelanggar hukum narkotika, dia bukan pelanggar hukum pidana. Itu yang penting untuk hakim. Demikian juga untuk jaksa. Jangan dituntut, ya kan, para penyalahguna itu dengan atau sebagai pengedar. Begitu dituntut sebagai pengedar, hakim menjadi ragu-ragu. Efeknya jadi ke belakang, Pak? Bukan, efeknya jadi ragu-ragu. Tidak berani menggunakan kewenangan pasal 103. Padahal sebetulnya indikator pembeda antara penyalahguna atau pecandu dengan pengedar ini sangat jelas, tidak ada bias kan, Pak? Sangat jelas. Kalau penyalahguna itu tujuannya untuk dikonsumsi, kalau pengedar tujuannya untuk diperjualbelikan, dijual kembali. Kalau pengedar itu dapat untung, penyalahguna itu yang buntung. Makanya orang seperti Amar Joni harus dihukum rehabilitasi, harusnya sejak awal. Harusnya sejak awal. Jadi jangan sampai dihukum penjara. Kalau dihukum penjara terjadilah demand, ya kan? Karena dia relapse, dia menjadi demand bisnis narkoba di dalam penjara. Ingat ya, bisnis narkoba dalam penjara itu semenjak kita berundang-undang narkotika tahun 97. Semenjak hakim memenjarakan penyalahguna narkotika. Bisnis narkotika semenjak hakim memenjarakan pengguna narkotika. Ke dalam penjara. Pak Anang. Ke dalam penjara. Pak Umbu, ini seperti apa menjawab mengenai hal ini? Penegak hukum punya andil dan peran yang besar nampaknya. Iya, saya katakan tadi, mereka dalam penjara ada satu dunia tersendiri ya. Jadi istilah kayak kota dalam kota. Jadi mereka punya yurisdiksi sendiri di mana mereka bisa mereka hidup diatur terkungkung dalam penjara. Sehingga kalau boleh saya katakan bahwa dengan sistem yang begitu bisa dilakukan transaksi narkoba di dalam, pasti ada keterlibatan dari oknum di dalam penjara. Itu sudah pasti itu. Begitu. Dan saya katakan Pak Anang tadi sampaikan tentang undang-undang tentang rehabilitasi itu. Sudah ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi. Ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2003. Semua itu sudah cukup. Hanya sekarang bagaimana kebijakan dari penegak hukum untuk menjalankan undang-undang ini. Dan juga perlu kita siapkan juga tempat-tempat rehabilitasi agar bisa mencukupi, memadai untuk dialihkan para pelaku atau korban daripada narkoba ini untuk tujuan rehabilitasi. Karena sekarang apa yang dikatakan Pak Anang tadi tentang rehabilitasi juga menjadi transaksi baru juga, orang mau direhabilitasi atau tidak itu menjadi negosiasi-negosiasi tersembunyi gitu loh. Oke, Pak Anang gimana nih? Ternyata soal dia direhabilitasi atau tidak saja menjadi satu komoditas juga, Pak, untuk ditransaksikan. Benar, karena itu ada di tangan penegak hukum. Itu tadi ya. Itu sebabnya ya kan pengawasan kepada penegak hukum termasuk hakim harus serius dilakukan negara ini. Kalau tidak, maka terus-menerus akan seperti ini. Bayangkan mulai tahun 97 loh ya, sampai hari ini tidak berubah. Itu berapa tahun? Overkapasitas itu sejak zaman saya masih muda, sampai saya pensiun sudah 10 tahun, masih terjadi overkapasitas. Ingat, itu anomali. Di negara lain tidak terjadi. Penyebabnya apa, Pak, berarti? Penyalahguna sebagai seorang pecandu dihukum penjara. Itu penyebabnya. Penyalahguna dihukum penjara menyebabkan mereka
mengulangi perbuatannya. Bagaimana seorang Amar Joni 4 kali melakukan pelanggaran yang sama selama hidupnya. Padahal dia masih muda. Iya kan? Tahu nggak ada lagi? Farid RM 5 kali. Betul. Ibra Azhari 6 kali. Negara itu perlu melindungi orang sakit begitu. Supaya dia tidak relap. Masa relap. Ya kan? Penanganannya penjara. Residivis. Saya sebagai orang yang pernah belajar hukum narkotika, rasanya tidak tega. Lihat mereka menderita berkepanjangan dan dihukum pidana bolak-balik lah, repot. Baik. Pak Umbu, ini kalau menurut Pak Anang, negara harus hadir melindungi para penyalahguna narkoba sehingga tadi tidak relap terus berulang kali. Masalahnya nggak selesai-selesai. Gimana Pak Umbu, kalau dari DPR ada pandangan lainkah soal bagaimana mentreatment penyalahguna sehingga betul-betul efektif? Ya, seperti saya katakan tadi, saya setuju Pak Anang mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang rehabilitasi sudah ada, aturannya sudah ada. Tinggal bagaimana penegak hukum jika terjadi tindakan hukum terhadap seorang pecandu narkoba, ya harus direhabilitasi sambil pemerintah menyiapkan tempat rehabilitasi. Kan begitu? Ya. Supaya kita, tujuan dari pembinaan korban narkoba ini adalah untuk penyembuhan daripada penyakitnya tentang kecanduan, bukan adalah pemenjaraan fisiknya, kan begitu? Maka terjadilah kalau pemenjaraan fisik, ya berarti penyakitnya tidak dipulihkan. Maka terjadilah yang namanya transaksi, kan dia membutuhkan, tidak diobati. Ada melihat ini peluang ekonomi, maka dilakukan hal ini terjadi. Begitu, Bu. Jadi hambatannya apa menurut Pak Umbu? Karena regulasinya sudah jelas, undang-undangnya sudah ada, analisis dari DPR sudah begitu lengkap. Kenapa kita terus-terusan harus melihat kasus ini berulang terjadi, Pak? Apa sebetulnya hambatan dan kesulitannya untuk memberantas bisnis narkotika di lapas? Ya, kita harus punya pemikiran yang sama tentang masa depan bangsa ini, masa depan generasi muda kita. Jadi kita jangan melihat hanya kepentingan bisnis yang kita utamakan. Maka ke depan kalau kita tidak serius, tidak punya jiwa kenegaraan dan mengelola pemerintah, mengelola lapas, mengelola para penegak hukum bagaimana menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, maka kalau kita orientasi bukan penyelamatan generasi muda, yaitu bakal hancurlah masa depan kita Indonesia kalau dengan cara begini. Dan semua undang-undang sudah ada. Semua dalam menjalankan tugasnya sudah punya kode etik, kan begitu? Tinggal bagaimana menjalankan, kan begitu? Sistem pengawasan sudah ada, kenapa tidak dijalankan maksimal? Boleh kan tanyakan begitu? sama saya itu. Baik. Silakan Pak Anang, mungkin ikut merespon apa yang disampaikan oleh Pak Umbu sekaligus menutup diskusi kita, Pak Anang. Jadi Pak Umbu ya? Pak Umbu, saya kira itu sisi kanan yang dibicarakan. Ya kan? Ada sisi lain? Ada sisi lain juga perlu dibicarakan. Bahwa undang-undangnya memang ada, benar. Tapi ingat, peraturan teknis penegak hukum berbeda dengan undang-undangnya. Coba, hakim, saya ulangi, Mahkamah Agung membuat surat edaran nomor 4 tahun 2010. Kemudian surat edaran nomor 3 tahun 2015. Yang isinya? Itu isinya mengacu pada hukum pidana. Artinya apa? Kejahatan narkotika dihukum pidana. Itu kenapa hakim seluruh Indonesia menghukum pidana. Bukan menghukum secara hukum narkotika. Gitu. Itu permasalahannya. Makanya kita jelaskan, hakimnya ngerti, tapi aturan teknis dari Mahkamah Agung menyimpang dari undang-undangnya. Demikian juga kejaksaan. Ya. Surat edaran kejaksaannya tidak menggunakan hukum narkotika, tapi menggunakan hukum pidana. Maka penyalahguna dituntut dan didakwa sebagai pengedar. Itu permasalahannya. Padahal undang-undangnya memberi kewenangan kepada hakim. Salah atau tidak salah, hukumannya rehabilitasi. Tapi kemudian petunjuk teknisnya ini justru yang petunjuk membuat teknisnya begitu. Ragu-ragu. Ya, ini permasalahannya. Jadi ketidakpahaman kita semua dengan hukum narkotika dan juga yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebabkan
penyalahguna di penjara, menyebabkan lapas overkapasitas, menyebabkan ya kan penyalahguna berkarir sebagai pecandu dan pengedar. Ini permasalahannya. Baik, lalu bagaimana mengenai ancaman hukuman mati untuk Amarzoni ini, Pak Anang? Undang-undang narkotika tidak mengancam hukuman mati, tapi tidak pernah mengatur hukuman mati. Hukuman bagi pengedar Amarzoni, seandainya dia terbukti sebagai pengedar hukumannya hukuman kurungan. Hukuman, saya ulangi, hukuman pengekangan kebebasan atau penjara. Tidak pernah, tidak ada hukuman mati dalam kamus tindak pidana narkotika seluruh dunia. Kalau ternyata ada pengedar yang dihukum mati di Indonesia, itu di luar hukum narkotika, itu hukum pidana ada memang. Baik. Jadi jangan gunakan hukum pidana untuk menanggulangi masalah narkotika. Baik, menarik. Jadi pembahasan malam ini dari kasus atau masalah Amarzoni ini menjadi momentum pembelajaran dan juga evaluasi kembali mengenai bagaimana Indonesia melihat hukum narkotika dan tadi hukum pidana, dan melihat bagaimana pemicu dari bisnis narkotika di dalam lapas. Kita tunggu nanti bagaimana DPR juga betul-betul serius mendorong mengenai hal ini. Terima kasih Pak Umbu, terima kasih Pak Anang malam hari ini untuk diskusi yang luar biasa. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Polda Metro Jaya dan pihak keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan akan menggelar pertemuan pekan depan untuk membahas hasil penyelidikan kasus kematian ADP. Pertemuan tersebut akan dilanjutkan dengan peninjauan TKP bersama dan pemaparan data oleh penyidik. Tim kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk membahas perkembangan penyelidikan kasus kematian diplomat muda tersebut. Dalam pertemuan ini, pihak penyidik dan keluarga menyepakati akan ada pemaparan data penyidikan pekan depan yang dipimpin Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Nanti akan disambut oleh dari Direktorat Kriminal Umum, dalam hari ini dari Subdit Resmob, untuk memaparkan segala suatu hasil mulai dari olah TKP sampai dengan penyelidikan hingga hari ini. Kuasa hukum keluarga menyebut telah meminta sejumlah data penyidikan, namun akan diberikan setelah ada penjelasan dari penyidik untuk menghindari salah penafsiran. Respon bahwa datanya itu setelah ada penjelasan baru kita data, sehingga maksudnya adalah data-data yang kita minta itu biar dijelasin dulu baru kita akan diberikan, seperti itu. Pertemuan rencananya digelar sebelum peninjauan lapangan ke TKP dan dilakukan bersama penyidik. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana tim DVI terus bekerja siang malam untuk memastikan seluruh jenazah teridentifikasi. Dan kami pun akan menghadirkan informasinya untuk Anda. Puluhan warga desa Salutahungan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dibawa ke puskesmas lantaran diduga mengalami keracunan massal. Saat ini sudah ada 37 orang yang mengalami gejala mual, diare hingga muntah-muntah usai menyantap makanan pada sebuah acara pesta pernikahan. Dari jumlah tersebut, 24 orang kondisinya berangsur membaik setelah menjalani perawatan. Sementara 11 korban lainnya masih dirawat di puskesmas dan ada 2 balita dirujuk ke RSUD Majene. Ada 27 korban atau pasien yang segera dibawa ke puskesmas UPTD Kecamatan Malunda, kemudian atau pasien yang menjadi 37 pasien. Namun seiring perkembangan waktu juga saya berkunjung pada hari ini, alhamdulillah 24 pasien itu sudah dinyatakan sembuh. Hingga kini tim medis tengah mengambil sampel air dan makanan yang dikonsumsi warga untuk dicek penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Makanan yang dikonsumsi saat acara berlangsung antara lain nasi, sup, ikan, hingga ayam.
Dari Kabupaten Majini, Sulawesi Barat, Mutawakir Saputra, TV One mengabarkan. Ya, informasi yang Anda saksikan barusan, pemirsa, itu adalah berita berkaitan dengan 37 warga Dusun Salubiru, Majene, Sulawesi Barat yang kemudian ini diduga mengalami keracunan usai memakan makanan dari hajatan. Kami ke informasi berikutnya, pemirsa, untuk Anda, di mana tim DVI terus bekerja siang dan malam untuk memastikan seluruh jenazah dari korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Qazini ini teridentifikasi dengan akurat dan penuh kehati-hatian. Operasi DVI di posko Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur terhadap korban meninggal dunia yang tertimpa bangunan ambruk Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo memasuki tahapan tersulit akibat kondisi jenazah yang semakin rusak secara alami. 2 jenazah teridentifikasi melalui pencocokan data antemortem dan postmortem, yaitu berdasarkan rekam medis dan susunan gigi. Masing-masing teridentifikasi bernama Muhammad Alvin Mutawakil Allah, berusia 17 tahun, warga Kabupaten Bangkalan, dan Muhammad Iqlil Ibrahim Al-Akil, berusia 15 tahun, warga Kabupaten Jember. Selain itu, pemirsa, ada 1 bagian tubuh atau body part berdasarkan uji DNA serta pencocokan data antemortem dan postmortem melalui rekam medis dinyatakan sebagai Muhammad Haikal Ridwan, 14 tahun, warga Kabupaten Bangkalan yang jenazahnya telah teridentifikasi pada 8 Oktober dan sudah dikebumikan. Tercatat sebanyak 50 korban meninggal dunia telah teridentifikasi dari total 67 kantong jenazah yang diterima di pos komando Posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur Surabaya. Ya, kami akan update informasinya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan rekan kami Goldi Gumilang yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Goldi. Ada informasi terbaru apa dari Rumah Sakit Bayangkara? Apakah sudah ada jenazah baru yang teridentifikasi? Ya, selamat malam rekan dan juga pemirsa. Dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur, tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 2 kantong jenazah yang saat ini tersisa 11 kantong jenazah lagi yang belum teridentifikasi. Sehingga hingga Minggu 12 Oktober 2025, korban jiwa dari runtuhan gedung Ponpes Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur berjumlah 53 korban meninggal dunia teridentifikasi. Tadi juga dijelaskan oleh Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Kusnan, yang mengatakan bahwa 2 jenazah yang teridentifikasi pada hari ini diidentifikasi melalui data medis dan juga DNA. Kemudian setelahnya akan dilakukan proses pemandian jenazah, kemudian pensalatan jenazah dan juga dipulangkan ke rumah duka masing-masing. Selain itu, pemirsa, bahwa memang proses identifikasi untuk sejumlah kantong jenazah ataupun 11 kantong jenazah ini masih terus dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur, di mana ini memang dilakukan proses rekonsiliasi setiap harinya, yang dimana melibatkan berbagai tim, mulai dari tim forensik, kemudian Inavis, dan juga perkumpulan dokter forensik se-Indonesia yang dari beberapa hari yang lalu terus melakukan proses identifikasi. Selain hal-hal tersebut, pemirsa, kami informasikan bahwa proses penyidikan saat ini juga tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk dari Polda Jawa Timur, yang berisikan anggota dari Disreskrimum Polda Jawa Timur, Disreskrimsus Polda Jawa Timur, dan juga Polresta Sidoarjo, di mana sudah dilakukan gelar perkara sehingga proses saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Namun memang dalam prosesnya ini belum ditetapkan atau belum diumumkan tersangka dalam kasus ini dan masih dalam proses pemeriksaan saksi dan juga pengumpulan barang bukti. Kami informasikan ulang, pada hari ini tim DVI berhasil mengidentifikasi 2 kantong jenazah sehingga total yang teridentifikasi berjumlah 53 jenazah. Sementara itu informasi dari Rumah Sakit Bayangkara, kembali ke rekan di studio. Baik, 2 jenazah baru saja teridentifikasi. Terima kasih atas laporan Anda, Goldi Gumilang, langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur.
Ya pemirsa, timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah dari Irak yang kemudian kita ketahui terjadi pada kemarin malam. Lantas seperti apa evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh PSSI dan juga Patrick Kluivert ke depannya? Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber untuk Anda sesaat lagi. Ya, apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dan juga PSSI untuk setidaknya mengejar ketertinggalan sekalipun hasil dari tadi malam ini tidak sesuai dengan harapan. Kita juga harus meninggalkan harapan kita bahwa timnas ini bisa bermain di Piala Dunia 2026. Namun tentunya banyak sekali agenda-agenda ke depan yang juga butuh support dari dari masyarakat Indonesia untuk timnas Indonesia tentunya. Kita akan bahas pemirsa untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah ada Bung Roni Pangemanan yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, ya. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Di sebelahnya sudah ada Bung Hermansyah, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat malam, Bung Hermansyah. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Pasti habis begadang lah ya tadi malam ya? Ya pastilah. Oke, memberikan support untuk timnas Indonesia. Ya. Tapi sebelum kita membahas terlalu jauh, saya ke Bung Ropan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa permainan dari timnas Indonesia semalam ini cukup agresif, pertahanannya luar biasa, banyak juga yang memuji bahkan di menit-menit awal begitu. Anda melihat ini ada strategi yang salah atau memang permainan Irak lagi bagus tadi malam, Bang? Dibandingkan dengan formasi taktik yang ada ditampilkan Kluivert melawan Arab Saudi, memang lebih enak ketika dia merubah itu dengan lawan Irak. Kembalinya Rizky Ridho, itu kan satu hal yang sangat bagus. Ya. Menggeser Kevin Dix itu bermain agak ke kanan. Tadinya kan lawan Arab itu Kevin Dix bermain bersama dengan Jai Isyes. Bersama, tanpa Verdong. Karena di kiri itu ada Dean James yang bermain. Tapi saya pikir kemarin itu dia tepat memilih orang yang pas untuk di starting 11. Tidak seperti melawan Arab. Ya, jadi komposisi pemain udah oke ya? Komposisinya oke, walaupun di depan itu agak mengejutkan juga kelihatan karena Ole tidak dimainkan sejak awal. Miliano tidak dimainkan sejak awal. Eliano Reinders yang ada di sana. Tapi oke lah, sepanjang babak pertama itu bagus. Ya, buktinya masih 0-0. Penguasaan bola kita oke, tembakan kita lebih oke walaupun tidak ada on target. Ya, ya di babak pertama. Tapi di babak kedua kita agak menurun. Mungkin dari segi fisik, stamina, pemain-pemain Irak lebih berubah bermain. Mungkin pelatih mereka Graham Arnold lebih menyuruh untuk keluar, lebih menekan kita Indonesia. Dan akhirnya kita kebobolan di menit 76. Sejujurnya pertandingan itu kan bisa imbang sebenarnya kalau bisa dikatakan. Tapi ada kelengahan di sana dengan gol dari Iqbal Zidane di menit 76 itu yang akhirnya menjadi petaka buat kita. Tapi pemain-pemain sudah berjuang menurut saya. Mereka sudah berjuang habis-habisan. Cuma memang kita harus hargai juga perjuangan timnas kita begitu ya. Kita apresiasi mereka punya perjuangan itu. Dan memang hanya nasib aja buat kita ya yang memang buat kita gagal. Oke, baik. Anda sepakat Bung Hermansyah kalau salah satu yang juga menjadi kendala ini adalah stamina begitu ya yang kemudian barangkali juga terbaca oleh tim Irak sehingga habis-habisan di menit kedua begitu ya permainan selanjutnya ini untuk kemudian bisa menguasai timnas Indonesia. Saya menyikapi sama dengan Bung Ropan ya. Saya menyikapi itu Bung Ropan tim saya. Saya malahan kekhawatiran saya pertama masalah kiper Martin Faiz. Karena tidak main 9 pekan ya. Kekhawatiran itu pasti saya ada kan. Biasa kalau kiper pemulihan ternyata Martin Faiz kemarin penampilannya cukup baik. Ya, dia banyak menggagalkan melawan Arab ya. Jadi waktu lawan Arab juga, terus penampilan kemarin juga lawan Irak juga. Mungkin saya setuju dengan Bung Ropan karena mungkin di babak kedua stamina agak sedikit menurun. Dimanfaatkan oleh Irak. Jadi digenjot di babak kedua sama Irak dia betul-betul dia nggak ada kesempatan Indonesia untuk leluasa untuk menyerang ke gawangnya Irak. Koordinasi antara bek dan juga kiper ini juga ada masalah tidak Bang kalau Anda melihat? Kalau saya kemarin sih koordinasi antara bek dengan kiper cukup baik. Cuman mungkin pada saat rebound itu tidak cepat untuk antisipasi oleh pemain defender kita. Karena begitu cepatnya serangan Irak itu, kita kemarin juga main bagus, cuman hasil aja kurang bagus. Dan gol itu saya pikir itu yang membuat penjaga gawang Martin Pas agak kesal, termasuk dengan Kapten Jai Isyes, karena memang agak ketutup pemain-pemain itu, ruang itu tidak ada orang yang untuk bisa memarkir, untuk bisa menutup pergerakan dari sini dan Iqbal. Ada satu pemain juga dari Irak yang coba untuk bisa menghalangi Ridho, sehingga menghalangi juga bagi seorang Martin Pas. Ketika di syuting ke kiri, itu yang Martin Pas agak marah sekali. Ya, saya setuju tuh dengan yang Bung Ropan bilang. Pada saat dia menutup Nero Angel-nya Martin Pas, kiper, scanning sudah bagus. Ada menutup yang membuat kesal Martin Faiz itu. Karena kalau tidak membuka ruang itu, mungkin Martin akan lebih cepat untuk ngeblok itu bola yang samping ke kanan itu. Mungkin
bisa diantisipasi karena sedikit ketutup agak terlambat untuk posisi dia sudah bagus. Posisinya udah bagus untuk dia bergerak ke kiri. Iya. Cuman agak telat sedikit. Karena mungkin ketutup sedikit. Kalau mungkin dia secara lepas itu mungkin bisa lebih jangkauan lebih panjang, bisa tepis itu gol yang. Oke, selain ada hal-hal yang kemudian bisa diantisipasi, termasuk salah satunya tadi stamina dan juga taktik-taktik tertentu begitu ya. Apa yang perlu diperbaiki kalau Anda melihat, kalau memang sudah dikatakan bahwa permainan Indonesia sebenarnya tadi malam lebih baik bahkan jika kita bandingkan dengan Indonesia versus Arab begitu ya, Bung Ropan? Jadi kalau ada peningkatan kita kan sudah selesai, kita bisa lihat cara bermain kita, kemudian bagaimana juga di tengah itu ternyata Kluivert tidak boleh memainkan dua pemain yang baru bersamaan bermain. Ini kan pertandingan yang resmi, pertandingan krusial. Di lawan Arab misalnya dengan bermain di sana Mark Locke yang bermain dengan Joe Pelupesi. Nah dia kembalikan itu melawan Irak. Irak itu Tom Haye yang main bersama Joe Pelupesi. Artinya itu balance yang dia lakukan di sana. Ya di belakang juga walaupun banyak yang menginginkan bahwa kita coba kembali dengan pakem 3-4-3. Karena itu kan yang didapatkan oleh Patrick Kluivert ketika dia gagal di Sydney, Australia dengan bermain flat 4 back itu. Dia coba kembali untuk mengamankan 3 poin ini. Karena kalau sampai gagal di Jakarta melawan Bahrain dan China, kita nggak ada bisa lolos sampai ke putaran keempat. Makanya dia coba bermain dengan pola demikian dan kita berhasil. Kita berhasil 6 poin kan. Clean sheet melawan Bahrain dan juga melawan China. Itu yang membuat kita lolos untuk sampai ke putaran keempat. Nah, saya pikir dia akan memainkan hal yang sama ketika dia yakin. Tapi coba untuk bisa bergerak, mungkin terobsesi ketika kita bermain dengan Lebanon di FIFA Matchday. Ya, kita bermain main bagus penguasaan bola. Tapi kan nggak ada gol di sana. Sulit bisa membuat gol karena pemain-pemain Lebanon lebih dalam. Nah, dia coba untuk bermain dengan itu untuk lebih attack. Mungkin dalam pikiran dari Patrick Kluivert harus menang. Ya, melawan Arab atau melawan Irak kita harus menang. Coba bermain dengan demikian. Padahal dia lupa bahwa dengan taktik yang agak lebih pragmatis, mungkin itu akan lebih menguntungkan buat kita dengan menunggu dan counter attack. Ya, dengan 3 back itu kan akan lebih balance di belakang. Tapi itu akan lebih kuat gitu. Bang, saya setuju dengan Bang Ropan. Jadi, Bang, tapi apa sebenarnya yang kemudian ini akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan mengubah pemain-pemain yang biasanya digunakan oleh Sinteyong begitu ya? Ada pemain-pemain tertentu yang biasa menjadi andalan, tapi ini tidak dikeluarkan pada laga kemarin. Tapi dijawab saja dah, Bung Hermansyah, kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Masih di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan kita, kami akan ajak Anda untuk mengarah ke rekan kami yang berada di suatu wilayah di Jakarta Timur begitu, untuk mengetahui bagaimana kemudian tanggapan dari warga mengenai hasil permainan Indonesia versus Irak tadi malam. Silakan. Ya baik Tiara dan juga pemirsa, asa dan mimpi Indonesia harus terkubur setelah kalah 1-0 melawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup B pada Minggu dini hari. Di mana memang sebelumnya Indonesia telah kalah juga dari timnas Arab Saudi 2-3, di mana gol 2 tercipta tersebut dari penalti Kevin Dix. Namun perlu kita ketahui bahwa memang pada saat Minggu dini hari malam pertandingan Indonesia ini setelah turun oleh ada pemain seperti Tom Haye, Kelvin Verdong dan lain-lain, ini membawa warna dan juga angin baru untuk timnas Indonesia. Namun bola itu bundar, Indonesia harus kalah 1-0 setelah sepakan dari Zidane Iqbal di menit ke-76 bisa merobek gawang dari Martin Paes. Hal tersebut membuat kekecewaan oleh masyarakat Indonesia. Dan sekarang kita akan melihat atau mendengar bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia mengenai kekalahan Indonesia melawan Irak. Di sini saya sudah bersama dengan Bung Muhammad. Bagaimana Bang Muhammad menanggapi kekalahan Indonesia? Ya, kita harus buat next ke depannya harus lebih semangat lagi ya pasti ya. Lebih kerja keras lagi. Kerja keras buat ya semuanya lah, semua tim sama ya pengurusan semuanya lah. Terutama ya PSSI-nya lah. Oke, dan sekarang saya akan berpindah kepada Bang Supriyadi, ini di mana kita akan melihat bagaimana tanggapan Bang Supriyadi mengenai kekalahan timnas Indonesia. Oh, sejujurnya saya kecewa dan sedih banget atas perjuangan Indonesia selama ini yang telah diidam-idamkan oleh masyarakat untuk lolos Piala Dunia. Saya harap kedepannya Ketua PSSI akan lebih bijak lagi dalam memilih atau memilih pelatih yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, itu Tiara dan juga pemirsa bagaimana wawancara singkat saya bersama dengan dua supporter timnas Indonesia. Diharapkan memang kedepannya akan lebih baik
memang kekecewaan itu masih ada, namun kita masih akan memandang Piala Asia dan juga memandang Piala Dunia 2030 mendatang. Dan ada satu pepatah yang sangat saya sukai, baik Tiara dan juga pemirsa, dari kapten kesebelasan tim Itzes, dari kapten kesebelasan Indonesia, J. Itzes, yang menyebutkan bahwa nobody believe in us, but we believe. Tidak ada yang percaya, namun kita percaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Tiara. Putri Lestari atas laporan Anda. Tadi kita sudah melihat ya, Bung, bagaimana kemudian respon warga begitu ya, sekalipun memang kecewa, tetapi nampaknya ada juga harapan yang kemudian ini diberikan untuk pemain timnas kita untuk agenda berikutnya begitu. Bung Ropan sendiri menanggapinya seperti apa? Ya, saya pikir wajar ya kalau masyarakat, para netizen, penggemar sepak bola kita itu wajar kecewa dengan hasil yang didapat, bahwa kita gagal pupus harapan kita menuju ke Piala Dunia. Ya, dan muncul tagar Patrick out, Kluivert out di sini. Karena ekspektasi masyarakat itu terlalu tinggi ya, mengharapkan bahwa dengan pergantian dari STY menuju ke Patrick Kluivert, bahwa ada perubahan besar yang terjadi dan kita bisa lolos. Dan kesempatan itu kan ada kemarin menghadapi Arab dan juga menghadapi Irak, tapi akhirnya kita tidak bisa memenangkan pertandingan suatu pun, gagal. Jadi kekecewaan itu dipandang bahwa banyak yang ingin keluar pergantian, tapi harus diingat, kalaupun terjadi pergantian pelatih, akan memulai lagi dari nol. Dan apakah itu menjamin penyesuaian bahwa lagi dan adaptasi lagi, menjamin bahwa pelatih baru yang datang akan mampu mengangkat lagi tim nasional kita. Itu kan yang harus dilihat. Ingat, Patrick Kluivert ini masih ada 2 tahun ke depan. Ya, kalau sekarang dia dipecat misalnya, itu kompensasinya akan sangat tinggi, sama seperti Sintayong kemarin. Sekarang diberikan tanggung jawab lagi untuk ke depan. Apa yang harus dilakukan dengan agenda ke depan? Yaitu ada AFF, kemudian ada juga Piala Asia 1,5 tahun lagi menuju ke Arab Saudi. Kita di tanggal 7 Januari sampai 5 Februari itu 2027 Arab Saudi menjadi tuan rumah. Dan di sanalah kesempatan diberikan. Gagal baru akan ada evaluasi. Namun kalaupun dia harus out, itu adalah kebijakan dari para petinggi di PSSI, ya, yang akan melihat para exco atau Pak Ketua Umum yang melihat untuk memecat. Saya kira wajar-wajar saja seorang pelatih untuk dipecat, karena banyak kejadian contoh-contoh pelatih-pelatih, Mancini misalnya dengan Arab Saudi, ketika ditahan Indonesia satu-satu dipecat. Graham Arnold yang tadi malam menukangi Irak, itu kan sebelumnya di Australia, di GBK ada. Ketika 0-0 kita tahan, dipecat. Jadi suatu hal yang biasa kalau memang ada pemecatan. Bahkan dia kan sudah 8 pertandingan, Kluivert ini. Dengan 4 kekalahan, ya ada 3 kemenangan, 1 imbang. Pelatih-pelatih di luar semacam Erik ten Hag aja, itu hanya 2 pertandingan di Leverkusen langsung dipecat. Pelatih yang bagus. Apalagi seperti Patrick Kluivert ini. Jadi saya pikir suatu hal yang wajar kalau dipecat. Namun kalau diberikan tanggung jawab lagi ke depan, dilihat lebih ke depan, nah itu akan lebih baik lagi kan. Karena dia kan sudah punya pakem, sudah punya tim saat ini. Ya, boleh membenci Patrick Kluivert, tapi kita jangan membenci tim nasional. Betul. Kita tetap harus menyayangi Kalau tim Anda sendiri, tapi pandangan terhadap Patrick Kluivert ini seperti apa? Performa dan juga kemampuannya untuk membina timnas kita? Kalau melihat dari statistik dia menangani tim kita, memang kelihatan agak buruk ya. Sulit untuk bisa dilihat. Mungkin dia perlu jangka waktu yang lebih panjang. Karena kalau dilihat, dia bermain dengan tandang aja nggak pernah menang. Ya, bahkan kita bermain di Sydney kalah dengan 5-1. Main lawan Jepang kalah 6-0. Jadi tidak ada pernah Kluivert itu tandang untuk bisa menang. Ya, kemarin 2 pertandingan juga kalah kan 3-2. Jadi total 15 kemasukan kita dengan dia. Ya, walaupun kita bisa mengatakan bahwa pertahanan merah ya untuk Kluivert. Catatan merah, pertahanan kita oke, tapi buktinya banyak yang bobol pertahanan ini. Perlu dibenahi dan perlu dilihat. Tapi kedepannya saya pikir ini tim ini bagus. Tinggal di-maintain dengan sangat baik. Ya, jangan berubah-berubah lagi gitu. Pandangan Anda seperti apa, Bung Hermansyah? Pandangan saya juga sama dengan Bung Ropan ya. Artinya nggak segampang itu ya kita berhentikan pelatih. Karena harus adaptasi lagi pelatih baru ya. Kalau memang itu memang harus diberhentikan itu wewenang PSSI. Tapi yang waktu dekat ini ada Piala AFF dan Asia. Kasih kesempatan mereka. Toh nanti Piala AFF dari pemain Indonesia yang bagus-bagus. Ya, nggak ada di diaspora juga, ada pemain kita bagus-bagus juga. Kasih kesempatan, kalau memang gagal baru berhentikan. Kalau saat ini artinya masih memberikan peluang dan juga kesempatan untuk Patrick Kluivert begitu ya? Ya, kasih kesempatan, ada waktu yang dekat ini untuk Piala AFF dan Piala Asia. Apa yang kemudian ini bisa dipertahankan setidaknya dari cara-cara Kluivert untuk kemudian membina para timnas kita, dan juga apa yang harus dibenahi, Bung Hermansyah, menurut Anda? Ya, harus cepat beradaptasi dengan cepat kalau Patrick. Kalau saya lihat sih dari hasil kemarin Patrick Kluivert itu butuh waktu yang panjang ya untuk adaptasi dengan sepak bola Indonesia. Jadi saya rasa harus cepat beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Ya, dengan formasi kayak kemarin saya lihat pemain-pemain Indonesia udah nyaman di 3-4-3 mainnya ya Bang ya.
Dia belum setahun, belum setahun ya. Jadi baru dari 8 Januari kemarin. Jadi harus ada kesempatan untuk STY butuh 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi harus ada kesempatan untuk dia lebih panjang lagi. Saya ingin Anda juga menanggapi ya beberapa sorotan berkaitan dengan respon Patrick Kluivert setelah kekalahan melawan Irak tadi malam yang menyebutkan bahwa belum ada rencana sejauh ini, kemudian ini saya baru fokus terhadap refleksi tertentu yang akan ia lakukan. Anda melihat kepastian seperti apa yang akan nantinya mampu diberikan oleh Patrick Kluivert terhadap timnas? Ya, dia perlu lebih mengenal tentang sepak bola Indonesia, karakter pemain-pemain kita. Jadi itu betul ya kalau dia harus melakukan refleksi terlebih dahulu. Betul. Dia belum 1 tahun ini belum cukup bagi dia untuk bisa tahu itu. Itu kan tergambar dari taktik dia, strategi starting 11 yang dimainkan. Ya, terus berganti-ganti. Dia tidak punya pakem untuk menentukan 11 pemain terbaik. Harusnya seorang pelatih sudah ada. Misalnya di bawah Misar, kalau nggak ada Odero nggak ada kan sudah ada Paes. Kemudian di belakang itu dia kalau saya bermain dengan 3 ini tidak boleh dirubah. Bagus. Ini dapat pakai ini, jangan diutak-atik. Di gelandang pun kalau memang Tom Haya berpasangan dengan Polipesi oke, ya itu jangan dirubah-rubah. Misalnya kemarin kayak Mark Klok masuk di sana untuk sehingga agak kacau permainan kita lawan Arab Saudi tentunya ya. Kemudian di depan itu juga harus dilihat mana yang pas yang enak. Kalau lawan Arab Saudi pemain-pemain starting 11 yang dimainkan adalah pemain yang pas saat itu di posisinya, kita tidak akan kalah melawan mereka. Karena secara kualitas kita sudah jauh berbeda. Kita ini sudah mewah. Apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert misalnya, itu sudah dipenuhi semua. Pemain-pemain jauh lebih bagus dibandingkan dengan kalau kita dengan Irak di putaran kedua, di GBK saja, itu kan di belakang cuma Yordi yang ada. Ya, Sain Patinama, Sandra Sandibo. Sekarang sudah ada 9-10 pemain baru yang mungkin ada di sana. Oleh Romini belum ada waktu itu. Nah, mestinya dengan kemewahan ini, kita bisa menang melawan Irak juga. Tapi dengan adanya penyesuaian-penyesuaian yang kita katakan harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, berapa lama kita bisa menunggu untuk kemudian chemistry tersebut terbangun lagi, kemudian juga strategi-strategi tertentu bisa match dengan para pemain? Kalau diberikan kesempatan misalnya dia sampai 2027, kan sesuai dengan kontrak dia. Ya dia harus cepat dengan ini, cepat untuk bisa mengevaluasi ya apa-apa yang harus dia lakukan. Ya, tapi semua tergantung juga dengan PSSI kan. Kalau PSSI tiba-tiba bersepakat bahwa untuk memberhentikan ya itu urusan PSSI. Namun kalau diberikan kesempatan, inilah waktunya buat dia untuk bisa membayar semua itu. Artinya dia bisa melihat sampai di Piala Asia 1,5 tahun ke depan. Kalau kita oke di sana, ini luar biasa bahwa kita itu langsung ke putaran Asia. Sementara Vietnam, Thailand, semua Malaysia, Singapura itu harus lewat kualifikasi. Jadi ada kebanggaan buat kita. Ketika di round 2 kita lolos ke round 3, kita langsung lolos. Nah, inilah menjadi tantangan besar buat Patrick Kluivert kalau memang dia terus diperpanjang sampai dengan masa durasi kontrak dia. Pembuktiannya ada di situ. Karena pemain-pemain ini sudah sudah bagus. Untuk bersaing di Asia bagus sebenarnya dengan materi seperti ini. Tinggal bagaimana dia meracik ya kombinasi yang ada dengan taktik strategi yang tepat. Baik, Bang Hermansyah, salah tidak sih ketika Kluivert ini juga turut menyoroti ranking FIFA ya berkaitan dengan permainan Indonesia dan juga Irak bahkan sebelumnya Arab Saudi begitu. Artinya ia menyoroti bahwa kekalahan Indonesia tidak terlepas dengan adanya ranking FIFA antara negara-negara tersebut dan juga Indonesia yang terpaut jauh. Tapi yang dibilang Bang Ropan betul juga, kualitas pemain kita udah mewah. Nah, artinya kita nggak pikir lagi ranking karena pemain yang diharapkan oleh yang diminta oleh Patrick sudah semua dipenuhi oleh PSSI. Jadi itu sebenarnya bukan alasan ya? Bukan alasan lagi itu, nggak bisa alasan lagi itu. Itu kenyataan kita pemainnya udah bagus-bagus. Dan soal ranking kan kita bisa saya tambahkan ya ranking. Ini kan tidak ada pengaruh apa. Memang kelihatan jauh sekali ya. Misalnya Arab 59, Irak 57, 58, kita di 119 misalnya itu kan kelihatan tuh jauh. Tapi dalam permainan kemarin kan kita bermain. Kalah tipis, iya kan? Baik, ada peningkatan. Menurut Anda di aspek apa saja? Dari peningkatan dari segi pemain ya, mereka kerjasama fighting spiritnya pemain, mereka betul-betul untuk menang lah. Jadi mereka dari antar lini mereka, dari lini belakang, tengah, depan, mereka dari kiper, mereka benar-benar kompak untuk bisa memenangkan pertandingan. Dari situ mereka spiritnya udah oke. Jadi tidak seperti yang sebelumnya ya. Berarti dengan kata lain dari Bung Hermansyah sendiri mengatakan Kluivert sebenarnya layak untuk dipertahankan 2 tahun ke depan. Saya rasa kalau memang itu keputusan PSSI diberhentikan, silakan, ya kan? Kalau memang kasih kesempatan lagi ya tadi refleksi. Refleksi dari kemarin itu harus cepat. Harus cepat. Waktu kan 2 tahun bergulir dengan cepat. Jadi harus menemukan kerangka tim yang bagus ya. Tapi untuk saat ini layak ya, Bung, untuk dipertahankan?
Menurut saya ya oke aja kalau memang untuk dipertahankan sesuai dengan durasi kontrak dia misalnya untuk sampai ke 2027. Tapi kan semua itu terlepas ada di keputusan PSSI. Oke, kita akan nantikan bersama ya tentunya bagaimana kemudian keputusan ke depannya karena apapun keputusan tersebut tentunya untuk timnas Indonesia ke depannya dan juga agenda-agenda yang nantinya akan harus dilakoni. Dievaluasi memang. Harus dievaluasi. Itu dia yang pertama. Terima kasih banyak atas kehadirannya juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan tetap dukung timnas kita. Timnas Indonesia. Oke. Pemirsa, ribuan warga Jakarta dan sekitarnya hari ini bergabung dalam aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina. Aksi solidaritas Palestina kembali digelar di kawasan Patung Kuda Monas pada pagi tadi. Para peserta hadir sejak sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi untuk menyuarakan kepedulian terhadap derita masyarakat Gaza. Selain berdoa dan berorasi, masa aksi juga membuka donasi untuk warga Gaza yang kehidupannya menderita karena genosida Zionis Israel. Masa aksi juga berharap seluruh masyarakat Indonesia ikut mengawal proses gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Ken Anda beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.